Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Apa kabarnya saudara? Luar biasa, amin. Ya, saudara kasih di dalam Tuhan. Tadi kita sudah banyak memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa di tempat ini, amin. Dan saatnya kita mau dengar satu kebenaran firman Tuhan kembali saudara. Tetapi sebelum kita mau dengar kebenaran firman Tuhan, biarlah kita sama-sama kita mau sepakat saudara ya. Kita mau sepakat, kita mau hargai namanya kebenaran firman. Ya, ponsel saudara yang belum di silent, tolong di silent saudara. Ya, kita mau hargai Tuhan. Tuhan mau berbicara hari-hari ini buat kita semua umat Tuhan. Karena kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Dan ini sudah saatnya namanya satu penyaringan gereja Tuhan hari-hari ini. Biarlah pada saat kita kebenaran firman Tuhan saat diberitakan, kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, amin. Hidup kita itu diubahkan lewat apa saudara? Lewat kebenaran firman. Yang setuju katakan amin. Kasih tahu kanan kirinya, siapkan hatimu untuk dengar firman Tuhan. Ya. Mari sama-sama saudara kita buka dalam 2 Timotius 2. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 sampai dengan 17. 2 Timotius 3 ayat ke-16 sampai dengan 17. Yang sudah dapat katakan amin? Yuk kita baca sama-sama saudara. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 sampai dengan 17. 3, 2, 1. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di ayat yang ke-17 saudara, sekali lagi kita baca sama-sama dan saudara tangkap sesuatu yang luar biasa dari 17 ini. Amin saudara. Ya, ayat ke-17 3, 2, 1. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya mau tanya di sini, seberapa banyak saudara yang di sini percaya bahwa saudara kepunyaan Allah? Boleh lambaikan tangan saudara. Yang percaya kepunyaan Allah, sorakan, haleluya, saudara. Saudara dan saya adalah kepunyaan Allah, amin saudara. Ya, kalau kepunyaan Allah kita percaya, kita ini adalah anak-anak yang dikasihi, benar nggak saudara? Kita ini anak-anak yang dikasihi, anak-anak yang disayangi saudara. Ya. Kita anak-anak yang dikasih, anak-anak yang disayangi. Kita tahu lewat mana saudara, bahwa kita adalah anak yang dikasih dan disayangi. Lewat salib Kristus, amin. Lewat pengorbanannya dia di atas kayu salib. Dia bayar harga di situ, menebus dosa-dosa kita dengan harga yang mahal saudara. Ya. Makanya kita diangkat, kita menjadi apa? Kepunyaan Allah. Ya. Ini perlu kita sadari dan kita perlu imani bahwa hidupku ini kepunyaan Allah, bukan kepunyaannya dunia. Hidup kita nggak sama lagi dengan dunia, amin saudara. Kalau kita sudah yakin dan percaya bahwa aku adalah kepunyaan Allah yang disayangi dan dikasihi, maka saudara dan saya akan menjaga tubuhmu dengan baik, akan menjaga rohmu dengan baik, amin saudara. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kepunyaan Allah adalah kepunyaan Allah yang diciptakan itu menurut rupa dan gambar Allah saudara. Ya. Kita diciptakan, kita yang mulia diciptakan oleh Sang Mulia, amin. Ya. Ini luar biasa, serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi ayat ini saudara, tidak hanya sampai tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, tidak hanya sampai kepunyaan Allah, tidak hanya disayangi dan tidak hanya dikasihi saudara, tetapi hidup kita dikatakan apa selanjutnya? Diperlengkapi. Sama-sama katakan diperlengkapi. Hidup saudara dan saya itu diperlengkapi saudara. Ya. Arti diperlengkapi apa? Hidup kita tuh didewasakan, benar nggak? Ya. Tuhan nggak bikin hidup saudara dan saya itu menjadi anak yang manja. Di sini ada anak yang manja? Boleh angkat tangannya? Ya di rumah, ya karena kebetulan banyak anak-anak muda saudara ya. Banyak kan anak-anak muda ini, waduh, ada yang manja juga di rumah, benar nggak? Ada yang punya temannya yang manja? Oh ada gitu ya. Wah, kalau anak manja saudara, itu selalu dimanja saja terus sama orang tuanya, benar nggak? Tetapi tidak diperlengkapi, tidak didewasakan.
ini salah. Tetapi Allah kita tuh dahsyat. Kita disayangi, kita dikasihi, tetapi hidup kita diperlengkapi. Artinya apa? Hidup kita didewasakan. Amin. Hidup kita tuh diperkuat. Hidup kita tuh diajar sama Tuhan. Saudara, oleh firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya kepunyaan Allah diperlengkapi untuk apa, saudara? Setiap perbuatan baik. Setiap perbuatan baik menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga kita harus menuntaskan amanat agung. Sampai ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita percaya bahwa kita adalah kepunyaan Allah dan hidup kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, saudara, kita pun harus percaya bahwa firman Allah ini adalah Allah. Amin, saudara. Karena Yohanes 1 ayat 1 berkata apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kita harus percaya dan kita harus yakin. Di ayat yang ke-6 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah apa? Memang bermanfaat. Sama-sama katakan memang bermanfaat. Jadi saudara, kita percaya bahwa seluruh tulisan firman Allah, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ini adalah benar-benar firman Allah yang diilhamkan oleh Allah, saudara. Nah, kata diilhamkan ini ada satu ungkapan dari hikmat dan watak Allah, saudara. Dan dengan demikian dapat memberi kita hikmat dan hidup rohani kepada kita melalui apa? Iman kita kepada Kristus, saudara. Makanya kalau kita mau tangkap firman, karena firman ini adalah hikmat Allah, kita tangkap firman juga pakai hikmat Allah. Caranya bagaimana? Kita harus percaya bahwa firman Allah ini adalah Allah. Amin. Karena kebanyakan orang, saudara, bingung. Ya. Dia dengar firman tapi tangkapnya pakai hikmat dunia. Padahal yang dia dengar adalah hikmat Allah. Firman Tuhan berkata begini, kejahatan balas dengan kebaikan. Tapi kalau dunia bilang apa? Kejahatan balas dengan kejahatan. Benar nggak, saudara? Bertentangan, saudara. Tapi kalau kita mau mengerti dan kita mau tangkap bahwa firman Allah ini adalah Allah, kita harus tangkap firman itu dengan hikmatnya Allah. Amin. Minta Roh Kudus jamah hidupku supaya aku keluar dari tempat ini. Aku membawa berkat yang luar biasa, hidupku diubahkan. Amin, saudara. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita mau sama-sama kita mau melihat bagaimana sih cara Allah memperlengkapi hidup kita. Ya. Bagaimana cara Allah yang ingin memperlengkapi hidup kita? Kita lihat di ayat ke-16 dikatakan begini, saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa, saudara? Mengajar. Nah, cara Allah untuk memperlengkapi hidup kita adalah dengan cara mengajar. Sama-sama katakan mengajar. Nah, saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang keselamatan. Amin. Tentang karya keselamatan, dengan karya penebusan, dengan karya pembenaran. Hidup kita dibebaskan. Ya, hidup kita dibebaskan dari segala dosa. Bahkan hidup kita ditebus dengan harga yang mahal. Bukan hanya kita sekedar ditebus, tetapi hidup kita itu dibenarkan, dijadikan benar, saudara, oleh kasih karunia Allah. Nah, ini saudara kekasih di dalam Tuhan. Makanya dan juga Tuhan Yesus mengajar kita lewat tentang kasih. Sama-sama katakan kasih. Saya ingin tanya di sini, berapa banyak saudara yang di sini yang dari kecil sudah Kristen? Angkat tangan. Yang sudah dari kecil sudah Kristen. Berarti saudara sudah sekolah minggu semua, benar nggak? Ya, yang angkat tangan sudah ngikuti sekolah minggu. Nah, saudara di sekolah minggu diajarin tentang apa? KASIH, benar nggak? Iya kan? Tentang kasih. Ya. Mungkin dari kecil diajari tentang kasih. Sampai saudara dewasa hari ini, umur 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, ada yang omah-omah sudah sampai 70 tahun, masih dengar tentang kasih enggak? Lewat firman, masih. Kita masih dengar tentang kasih. Kenapa kita selalu dengar firman tentang kasih, saudara? Karena banyak orang gagal untuk melakukan kasih. Benar enggak? Padahal kita sudah dari kecil kita dengar tentang kasih. Betul ya? Coba tanya kiri kanannya, bilang, kamu dengar tentang kasih enggak masih kecil? Ya. Pasti
Pasti kita dengar semua tentang kasih dari kecil, saudara. Diajari dari kecil, ditanamkan tentang kasih oleh guru-guru sekolah minggu. Didewasakan, diperlengkapi. Wah. Sampai-sampai kalau di sekolah minggu kan, sayang kepada teman, berpelukan ya pas lagunya ya kan. Sayang kepada teman, keluar dari gereja berantem. Betul enggak? Diajari dari kecil tentang kasih sampai kita jadi oma opah, saudara. Kasih itu nggak pernah hilang, bener nggak? Tuhan ajari kita tentang kasih untuk memperlengkapi hidup kita, supaya kita dapat apa? Bisa mengampuni. Saya tanya hari ini, ada di sini yang masih belum bisa mengampuni? Wah, mulai senyum-senyum, saudara. Ya. Tuhan masih ajarin kita tentang kasih. Maka Tuhan tuh mau mengajar kita, saudara. Belajarlah hari-hari ini untuk mengampuni. Kalau engkau selalu simpan dalam hidupmu sakit hati, kepahitan, saudara. Perhatikan baik-baik. Hal itu akan menghancurkan hidupmu. Yang mati katakan amin. Itu akan menghancurkan hidup kita, saudara. Kalau kita simpan keburukan, dosa di dalam hidup kita, sakit hati, kepahitan, dendam kita simpan dalam hidup kita, itu akan menghancurkan hidup kita. Tetapi kalau kita simpan di dalam hidup kita, ada kasih Kristus. Aku mengasihi. Ya. Sekalipun dia berbuat jahat, aku balas dengan kebaikan. Aku belajar untuk memberkati dia. Amin. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan banyak gagal tentang mengasihi. Sampai hari ini, bukan saja anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan juga banyak. Hamba-hamba Tuhan juga banyak, saudara ya. Satu kali saya sempat melihat seorang hamba Tuhan, kebetulan saya sama istri bawa motor di belakangnya, berantem, saudara. Ini pendeta, jujur saudara, dia senior saya. Berantem. Waduh, siapa yang berantem? Saya lihat, waduh, Pak Pendeta berantem. Pak Pendeta sempat ambil obeng di motornya, dia tusuk di kepala lawannya, saudara. Saya bilang, salah Pak Pendeta, harusnya disalib. Ya. Saudara, wah ini pendeta, saudara. Nah, tapi pendeta juga manusia, benar nggak, saudara? Pendeta juga manusia, gitu ya, saudara. Waduh. Nah, tapi dari situ saya lihat, aduh, kenapa Tuhan ini terjadi? Ya. Tapi kita belajar dari ini, sekalipun dia seorang pendeta, sering menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi masih banyak juga pendeta yang menyimpan sakit hati. Saudara kasih dalam Tuhan, sama-sama kita buka di dalam Roma pasal 12 ayat 18. Roma pasal 12 ayat ke-18. Ya, baca mulai dari ayat 17, saudara. Roma 12 ayat 17 dan 18. Kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan apa? Semua orang. Sekali lagi katakan, semua orang. Enggak ada pilih-pilih, saudara. Ya, semua orang, sekalipun tuh orang yang menyakiti kita, harus dikasih, berdamai. Nah, ayat yang ke-18 dikatakan begini, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Perhatikan baik-baik, saudara. Yang menentukan kita sakit hati atau tidak, saudara, itu diri kita sendiri. Firman Tuhan jelas katakan, sedapat-dapatnya apa? Kalau hal itu bergantung padamu. Itu tergantung kita. Yang mengelola hati kita ini adalah kita sendiri. Bukan orang lain, bukan keadaan. Sekalipun saudara dengar hidupmu digosipin, hidupmu diomongin yang jelek-jelek sama temanmu gitu, sama tetanggamu. Tetapi yang mengelola omongan yang tidak baik itu adalah hati kita. Yang menentukan adalah hati kita. Omongan yang tidak baik itu kita mau simpan dalam hati atau kita mau buang. Maka firman Tuhan jelas katakan apa? Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Banyak saudara yang rindu hari ini mau bergantung kepada dirimu sendiri untuk sedapat-dapatnya untuk saudara mengasihi orang lain. Boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ini sedapat-dapatnya tergantung kita, saudara. Saya banyak belajar
tentang ayat ini, saudara. Karena ada banyak juga tantangan yang saya hadapi, saudara. Ya, ada banyak tantangan dalam pelayanan yang saya hadapi dan Tuhan bentuk hidup saya untuk saya dapat mengasihi, saudara. Satu kali, saudara, ini satu kesaksian. Satu kali pas saya pelayanan di Bogor bersama Pak Yunis, saudara. Ya, Pak Yunis waktu itu full timer di Bogor dan saya sempat bantu Pak Yunis pelayanan dan dia full timer, ada gembalanya, saudara. Ya. Pada saat ada persekutuan pengerja, saudara, doa pengerja lah, masih pakai gitar, saudara. Saya main gitar. Dalam yang ada WL, saya main gitar, saudara. Dari pada saat, saudara, lagi kami muji nyembah, gitar yang saya mainkan itu diambil oleh gembala, saudara. Saat sedang bermain, saudara, gitar yang saya mainkan lagi diambil. Tidak ada yang salah, tidak ada chord yang salah, semua berjalan dengan baik. Diambil, saudara, ya saya kasih saat menyembah. Dan saya boleh, Tuhan ini bentuk saya. Saya sudah bisa mengasihi, bisa mengampuni orang lain, tetapi saya dibentuk di depan seluruh para pengerja, saudara. Selesai daripada itu, saudara, Pak Yunis tahu, Pak Yunis sering khotbah sini ya. Pak Yunis tahu, saudara. Ini bukan saya mengada-ngada, Pak Yunis tahu. Pak Yunis selesai nanya, kenapa Jim? Kenapa kok gitar menempel? Gak tahu, Om. Pengerja nanya saya, kenapa? Gak ada salah kok. Iya, gak tahu. Tapi saya relakan saja, saudara. Saya belajar untuk mengampuni dia. Disinilah firman Tuhan katakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Gak ada salah, saudara. Tetapi Tuhan mau ajar saya, Tuhan mau bentuk saya. Besoknya ketemu, ya biasa, saudara. Gak sakit hati, jadi gak sempat dendam, cuman sempat kenapa ya? Ya cuma pertanyaan gitu, saudara. Kenapa? Nah, tapi minggu depannya saya disuruh main lagi, saudara. Disuruh lagi main saya. Saya pikir minggu depannya saya nggak main gitar lagi. Saya disuruh main dan nggak diambil lagi. Nah, saudara, ini sebenarnya Tuhan mau bentuk kita. Kadang-kala kita berpikir ini, aku yang benar, dia yang salah. Benar nggak? Kita kadang muncul namanya keegoisan kita, saudara. Dan disitulah pada saat kita mulai menyalahkan orang lain, akhirnya hidup kita tidak dibentuk oleh Tuhan. Belajarlah untuk kita mengubah diri kita sendiri. Karena jelas sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Amin, saudara. Nah, ini saudara kasih dalam Tuhan. Makanya Tuhan ingin mengajar kita, memperlengkapi hidup kita, mendewasakan kita. Pada saat saudara di posisi manapun saudara berada, dalam keadaan apapun yang tidak enak sekalipun yang saudara dengar, saudara sudah dapat pegangan ayat ini. Sedapat-dapatnya di hatiku kok. Itu tergantung pada hidupku. Amin. Setuju, saudara? Setuju ya? Kasih tahu kanan kiri, kasih salam lah kanan kirinya, bilang setuju, bilang. Iya, saudara. Nah, yang kedua, saudara, ya, bagaimana cara Allah memperlengkapi hidup kita? Yang kedua adalah menyatakan kesalahan kita. Ayo sama-sama katakan, menyatakan kesalahanku, bilang. Yang keras, kurang dengar, saudara. Menyatakan kesalahanku. Siapa yang di sini nggak pernah salah? Angkat tangan. Pasti nggak ada yang angkat tangan. Nah, kita semua pasti melakukan kesalahan. Benar nggak? Nah, kita semua pasti melakukan kesalahan dalam satu minggu, mungkin satu hari ini. Ya, hari Minggu kita mungkin melakukan kesalahan. Benar nggak? Apalagi kalau yang berangkat satu keluarga. Waduh, papa, mama, anaknya 5, mandinya antri, belum mama make up, kan enggak ya? Kalau anaknya cewek semua 5, waduh, gantian make upnya, kacanya cuma 1, repot, saudara. Papanya yang bingung. Cepatlah, terlambat kita gereja. Masih, saudara, telat juga. Depan gereja, tuh kan gereja ibadah udah mulai. Emosi juga, saudara. Benar nggak, saudara? Saya miliki istri 1, saudara, anak 2, saudara ya, cewek semua, dan saya alamin itu, saudara. Istri harus make up,
Biar lebih cantik, ya Maya. Itu saya ikut terus saudara. Ya. Nah, jadi harus gantian. Kamar mandi satu, mandinya gantian. Waduh, harus jam ibadah mulai jam 10, jam 5 subuh kita sudah bangun doa sama-sama dengan anak-anak saudara. Ya, istri mulai siapin sarapan dan sebagainya supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Benar nggak saudara? Nah, kadang-kala Tuhan juga saudara ingin menyatakan kesalahan kita. Benar nggak? Kita ini seringkali lebih senang pada saat kita dengar firman. Firman itu tentang berkat. Benar nggak? Tentang berkat, tentang keberhasilan, sukses seumur hidup. Wah, mungkin gitu saudara ya. Wah, kita tuh kadang-kala seperti itu. Pada saat kalau seorang hamba Tuhan menyampaikan guna firman Tuhan, berkat berkelimpahan, yes, benar nggak? Tapi pada saat Tuhan nyatakan kesalahan kita, nyatakan dosa kita, nggak ada yang kedengaran bilang, yes Tuhan, Engkau sudah nyatakan dosaku. Nggak ada saudara. Ya. Kita mau belajar hari-hari ini. Pada saat Tuhan nyatakan kesalahan kita, dosa kita saudara, kita mau berkata, yes Tuhan, aku tahu sekarang salahku di mana. Hidupku mau diubahkan oleh Tuhan. Amin. Amin saudara. Nah, ini yang Tuhan mau rindukan atas kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan pernah menyatakan kesalahan saya. Saya memang main gitar saudara, dan saya main alat musik gitar, saya tidak pernah belajar, saya nggak pernah kursus. Tetapi saya dapat memang itu Tuhan yang beri saudara. Nah, saya pada saat saya di Surabaya, ya, saya kuliah di Surabaya, dan ada beberapa, saya belajar bertumbuh dari kul, saudara. Saya bertumbuh dari kul, Tuhan pakai hidup saya di kul, dan dari kul-kul itu berjumpalah dengan para pemimpin-pemimpin perusahaan, saudara. Dan mulai saya diminta untuk bermain musik di perusahaan. 1 minggu 3 kali di perusahaan-perusahaan tersebut, saudara. Berbeda-beda perusahaan. Dan saya main musik di situ, dan mulai, saudara, saya tinggi hati dan saya sombong. Ya. Dan Tuhan nyatakan kesalahan saya, saudara. Karena saya main musik, saya main musik, itu karunia daripada Tuhan yang Tuhan beri dalam kehidupan saya. Dan hidup saya mulai sombong, saudara. Tuhan hajar saya. Tuhan nyatakan kesalahan saya. Selama 3 bulan saya nggak bisa main gitar, saudara. Teman-teman bilang, kamu bohong Jim, katanya. Nggak mungkin nggak bisa main gitar. Kamu main gitar bagus kok. Kamu main gitar diurapi Tuhan kok. Saya bilang, karena saya sombong. Karena saya tinggi hati. Saya nggak mau lagi main di kul. Tapi saya lebih pilih saya main di perusahaan. Karena amplopnya lebih besar. Jujur saudara, saya sombong. Mulai saya cinta uang saudara saat itu. Dan Tuhan hajar saya. Saya tobat, perusahaan-perusahaan tersebut telepon saya untuk saya main musik. Saya minta maaf Pak, saya kurang sehat. Maaf Pak, saya lagi gak bisa. Saya maaf, saya kembali kepada kul-kul saudara. Bermain musik di kul, di persekutuan. Betul, kami ada punya persekutuan kalau di sini ada orang Surabaya, ada namanya Kembang Kuning. Pemakaman Kembang Kuning Surabaya. Dan saya pelayanan misi di sana. Saya terjun sana, saya main musik di sana saudara. Saya melayani jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Dan pada saat 3 bulan, saya bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya tidak mau sombong lagi. Ampuni, selama ini saya salah. 3 bulan baru Tuhan pulihkan lagi saudara. Amin saudara. Ada kasih karunia Tuhan. Dan kalau sampai hari ini saudara, saya jujur, takut lagi saudara. Kalau orang sudah mulai puji-puji saya, sanjung-sanjung saya udah mulai bilang dalam diri saya, Jimmy turun. Jangan naik. Saya bilang saudara, Jimmy turun. Jangan naik saudara. Supaya saya tidak tinggi hati. Nah ini saudara, Tuhan nyatakan kesalahannya. Ya, Tuhan nyatakan kesalahan saya secara pribadi. Begitu juga dengan hidup kita hari-hari ini. Amin saudara. Kalau Tuhan nyatakan kesalahanmu, dosamu hari-hari ini, cepatlah saudara ambil keputusan untuk bertobat. Amin. Nah yang ketiga saudara, bagaimana cara Allah memperlengkapi hidup kita? Yang ketiga adalah untuk memperbaiki kelakuanmu. Sama-sama katakan, untuk memperbaiki kelakuan saya. Ya. Untuk memperbaiki kelakuanmu, untuk memperbaiki kelakuan saya, saudara. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ya. Untuk memperbaiki kelakuanmu, saudara. Nah,
Apa sih kelakuan kita, saudara? Kelakuan kita ini kadang-kala tidak sopan, benar nggak? Tidak punya etika, attitude, benar nggak, saudara? Nah, kadang-kala kita datang sama Tuhan, ini saja masih ada yang menggunakan ponsel, saudara. Ya kan? Masih online, saudara. Waduh, kadang-kala saya jujur, saya malu, saudara, dengan saudara sepupu kita. Benar nggak? Saudara pernah lihat mereka di masjid bawa HP? Enggak, saudara. Yang cowok pakai sarung, ya. HP-nya nggak mungkin ditaruh di sini di kantong. Kalau dia bajunya ke meja, pada saat dia sujud HP-nya loncat, saudara. Bener nggak? Nggak mungkin juga dia lilit di sarungnya, betul kan? Saudara, mereka lebih radikal, saudara. Untuk mereka menghadap kepada Allahnya, mereka itu lebih radikal dibanding kita. Ini, saudara, saya sungguh salut, saudara. Jemaat kami di Lubuk Linggau, pelayanan penggembalaan Pak Yanto, saudara, itu ada beberapa kita menangkan dari Muslim, saudara. Dan saya tanya sama mereka, lagi di mimbar saya tanya begini, di sini ada yang Muslim? Latar belakang dari Muslim? Ada? Enggak ada ya? Saya tanya, dulu ibu, kalau ibu sholat, bawa handphone enggak? Enggak, Pak, depan jemaat. Enggak, Pak. Saya tanya balik, sekarang ibu bawa handphone enggak? Bawa, Pak. Waduh, saudara kasih dalam Tuhan. Berubah, benar enggak, saudara? Dulu enggak bawa handphone datang beribadah, tetapi semenjak dia percaya Yesus, datang ibadah bawa handphone, saudara. Dia ketawa, saudara, dan seluruh jemaat juga ketawa. Perbedaan jauh sekali, saudara. Nah, bel hari-hari ini saudara kasih di dalam Tuhan, biar Tuhan memperbaiki kelakuan kita. Amin. Dengar anak-anak muda, hari-hari ini juga belajarlah engkau menghormati orang tuamu. Amin. Belajar untuk menghormati orang tuamu. Ya. Di ayat yang di pasal yang ketiga, saudara, 2 Timotius 3, pasal yang ketiga, ayat yang kedua, saudara, dikatakan begini, nanti saudara selanjutnya saudara baca di rumah. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu apa, saudara? Berterima kasih. Ini menceritakan tentang kelakuan, saudara. Ya, nanti saudara baca sampai di rumah sampai habis, saudara. Tuhan Yesus itu ingin memperbaiki, firman-Nya ingin memperbaiki apa? Kelakuan kita. Anak-anak muda belajar menghormati orang tua. Supaya engkau panjang umur dan berbahagia. Yang anak-anak muda beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ini janji Tuhan, saudara. Bila kita mau, hidup kita mau diubahkan, kelakuan kita mulai dibenahi oleh Tuhan. Karena kita adalah kepunyaannya yang mulia. Amin, saudara. Kita kepunyaannya Allah. Dan yang terakhir, saudara kasih dalam Tuhan, yang terakhir dikatakan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sama-sama katakan, dan untuk mendidik saya dalam kebenaran. Dan untuk mendidik saya dalam kebenaran, saudara. Tuhan rindu mendidik hidup kita itu di dalam apa? Kebenaran firman, saudara. Supaya hidup kita ini dapat menjadi terang dan garam bagi dunia. Dan pada saat Tuhan mendidik hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup kita tuh tidak akan goyah lagi. Apapun ajaran-ajaran sesat yang mulai hari-hari ini saudara-saudara dengar, kita nggak akan pernah goyah. Karena hidupku dididik oleh kebenaran firman. Dan aku percaya hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Amin. Ini kebenaran, saudara. Ini kebenaran firman yang akan mengubahkan hidupmu dan hidup saya secara pribadi, saudara. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, biarlah kita mau sama-sama kita mau belajar 4 hal ini, saudara. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Untuk apa yang pertama, saudara? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik saudara dan saya di dalam kebenaran. 17, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
Banyak saudara yang siap melakukan kebenaran firman Tuhan, lambaikan tangan saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari sama-sama saudara, saya undang kita bangkit berdiri.